Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk kita semua. Ini teman kita ya dari Kediri Sekowong Deso mau komentar. Komentar apa yang berkembang di berita tentang Indonesia. Begini saudaraku, selama ini kita selalu mendambakan hidup yang damai, hidup yang tentram, hidup yang serba kecukupan, hidup yang serba bahagia. Tentunya kalau kita berbicara tentang dunia, maka keberhasilan, ketenangan, keindahan tentang hidup di dunia itu dengan adanya ekonominya yang sudah mapan. Ini ukuran dunia loh ya, ukuran dunia. Ekonominya sudah mapan, tidak mempunyai hutang dan lain sebagainya lah. Ini pemikirannya wong desa. Itu sudah dikatakan bahagia. Walaupun kita tidak mempunyai apa-apa, tapi kalau kita tidak punya utang, itu sudah bahagia hidup kita. Begitu. Ini ukuran dunia, Pak. Ya, ukuran dunia, konco-konco. Sedangkan yang berkembang di media sosial, di berita tentang statement panjenenganipun Romo Kiai Haji Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa di pertambangan, di Departemen Pertambangan, ya, di situ ada celah-celah yang intinya banyak yang dikorupsi. Sehingga disinyalir ada 300 sekian triliun dan lain sebagainya. Kalau tadi mengatakan di pertambangan itu kalau kita bisa menuntaskan hanya satu departemen pertambangan, ini rakyat Indonesia per kepala dalam 1 bulan mendapatkan uang 20 juta cuma-cuma tanpa kerja. Nah ini hanya satu departemen. Artinya dengan adanya satu pemikirannya Mahfud MD ini merupakan satu motivasi kita. Merupakan motivasi kita semua ya untuk menciptakan satu kejujuran. Menciptakan satu kejujuran bahwa memang kejujuran itu adalah merupakan satu modal utama untuk hidup berbahagia. Bahagia ning dunya ya bahagia ning akhirat. Satu modal adalah jujur. Lah ketika Mahfud MD mengeluarkan statement semacam itu, hanya di satu departemen aja, kayak gitu. Belum lagi yang lain-lainnya. Artinya rakyat Indonesia ini terlalu mudah dibodohi. Terlalu mudah dibodohi. Padahal orang-orang yang ada di atas, siapa saja ditugaskan oleh rakyat supaya menciptakan satu kesejahteraan hidup di pemerintahan Indonesia. Rakyat Indonesia itu bagaimana bisa sejahtera? Minimalnya rakyat Indonesia itu iso tentrem. Begitu. Setelah kita mendengarkan informasi-informasi yang telah diekspos oleh panjenenganipun Prof Mahfud MD, ini ada satu tanya besar di hati kita, di otak kita. Kalau memang itu benar terjadi, maka orang-orang yang menjadi wakil rakyat di atas sana tidak ada satu kejujuran sama sekali. Tidak ada satu kejujuran sama sekali. Terus bagaimana bisa tercipta hidup yang sejahtera, hidup yang damai, hidup yang serba indah ketika pejabat-pejabatnya, ketika wakil-wakil kita, ketika orang-orang yang di atas memakan uang haram,
memakan uang gaji yang diberikan oleh rakyat. Semuanya dari satu, sedangkan dia tidak memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat. Maka jangan salahkan kalau rakyat ini marah. Jangan salahkan kalau rakyat ini marah. Ya. Maka dari itu besok lusa Indonesia telah mengadakan pesta demokrasi. Besok lusa tahun 2024 mengadakan demokrasi, pesta demokrasi. Ada pemilihan presiden, ada pemilihan wakil rakyat, ada pemilihan DPD mungkin, dan lain sebagainya lah, saya nggak paham itu. Nah, ini adalah merupakan satu momen yang sangat baik untuk berperilaku hati-hati. Kita sebagai rakyat di dalam memberikan satu wakil kita di atas. Supaya tidak keliru di dalam mengemban amanah dari rakyat. Sehingga dia akan berpikir atau memikirkan perutnya sendiri. Nah ini 2024, mari kita gumatok nih pikirannya awake dhewe seluruh rakyat Indonesia. Untuk menyatukan misi visi kita sebagai rakyat. Di dalam memilih wakil rakyat, wakil kita yang ada di sana, memilih presiden dengan hati-hati. Jangan hanya mengedepankan egonya. Kalau kita mengedepankan egonya, tidak mengedepankan kesejahteraan rakyat, maka yang terjadi akan lebih membahayakan. Suatu contoh, dalam pemerintahan sekarang ini, bagaimana? Dalam tingkat kejujurannya, jelas tidak ada. Sekian ratus triliun, bahkan mungkin ribuan triliun, yang hilang hanya karena tidak kejujuran wakil-wakil kita yang ada di atas. Sehingga rakyat itu akan jadi kurban. Rakyat akan jadi kurban. Maka dari itu saya sebagai rakyat dari wong Kediri, wong Deso, teruskan perjuanganmu, wahai profesor. Saya akan ada di belakangmu, akan mendukung sepenuhnya demi rakyat Indonesia yang selama ini, baik ketika dijajah oleh Belanda hingga sekarang, rakyat masih banyak yang dibodohi. Bahkan sekarang kita ini dibodohi oleh bangsa kita sendiri. Sehingga rakyat bisa dibilang tidak makmur atau belum makmur. Seandainya berjalan itu terlalu lambat karena ketidakjujuran yang ada di atas. Maka dari itu, pendekar saya, pahlawan saya, Profesor Mahfud MD, aku selalu berdoa kepada panjenengan supaya sampean selalu diberikan kesehatan lahir batin untuk memberikan satu kinerja yang baik demi untuk rakyat, demi untuk anak cucu kita. Sekali lagi, saya wong Deso, selamat berjuang wahai Profesor Mahfud MD. Semoga Allah meridhoi dan mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dari saya, Wong Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.